Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi Angkatan 21. Nama Tresnadi Batavia, Prodi Administrasi Keimigrasian. Pada kali ini saya akan memberikan ulasan serta analisis terhadap kebijakan pemerintah. Dan pada kesempatan ini saya akan memfokuskan pada satu kebijakan, yaitu perpanjangan asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi virus COVID-19. Ditjenpas atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberlakukan perpanjangan pemberian asimilasi terhadap narapidana serta anak pada masa pandemi virus COVID-19 ini. Hal ini tentunya dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19 dalam lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, serta rumah tahanan. Menurut Dirjen Pas Reinhard Silitonga, dalam keterangan pers yang diterima pada tanggal 3 Januari tahun 2021, hal ini merupakan upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di lapas, LPKA, dan rutan melalui pemberian asimilasi dan integrasi, di mana kita tahu pemerintah sedang disibukkan dengan berbagai macam upaya dalam mengatasi penyebaran serta pelonjakan virus COVID-19 ini, dan masyarakat selalu diimbau untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak agar terhindar dari virus COVID-19 ini serta dapat memutus rantai penyebarannya. Salah satu dari 3M tersebut adalah menjaga jarak. Masyarakat diimbau untuk paling tidak menjaga jarak 1,8 meter di antara satu dan yang lainnya, serta menghindari kerumunan atau crowd. Dalam hal ini, concern pemerintah terhadap kerumunan yang terdapat di lapas atau di rutan di Indonesia tentunya menjadi dasar atau pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan ini. Dari data yang diambil pada tahun 2019, terdapat 528 rutan dan lapas dengan kapasitas 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas dan rutan sebanyak 269.846 orang, sehingga terdapat overcrowd sebanyak 107%. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan utama dalam mengeluarkan kebijakan ini. Tentunya pasti ada resiko dalam mengeluarkan kebijakan ini, mengingat bahwa orang yang mendapat asimilasi ini merupakan narapidana, orang yang pernah melakukan tindak pidana dan berpotensi untuk memberikan ancaman atau membahayakan masyarakat. Mengingat ini merupakan kebijakan perpanjangan, dan kebijakan serupa pernah diterapkan pada tahun 2020 terkait pembebasan narapidana sejumlah lebih dari 39.000 orang dan mengakibatkan peningkatan angka kriminalitas di Indonesia. Maka dari itu pemerintah guna terus melakukan upaya dalam penurunan angka COVID di lapas dan di rutan, namun tetap menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat, mereka melakukan berbagai evaluasi serta pertimbangan dalam memperpanjang asimilasi tersebut. Mengingat bahwa pemerintah tidak mungkin asal-asalan atau seenaknya dalam mengeluarkan kebijakan. Perlu diketahui bahwa dalam proses pembentukan kebijakan akan melalui berbagai tahap yang berlapis serta kompleks, di mana para pembuat kebijakan pasti tentunya sudah melakukan berbagai tindakan seperti mengumpulkan informasi, mengevaluasi kebijakan-kebijakan sebelumnya, lalu membuat berbagai pertimbangan serta membuat perhitungan terhadap resiko. Dalam kebijakan perpanjangan ini terdapat peraturan yang memperketat persyaratan serta pembatasan atas siapa saja yang boleh menerima asimilasi dan hak integrasi ini. Dikatakan bahwa program asimilasi ini tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan atas HAM yang berat, kejahatan transnasional terorganisir, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kesusilaan, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korbannya. Lalu saya telah melakukan analisis terhadap kebijakan ini menggunakan metode analisis SWOT yang memiliki kepanjangan yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Agar kalian dapat memahami lebih lanjut analisis yang saya berikan, silakan simak video berikut. Analisis SWOT terdiri dari 4 poin, yaitu strength, weakness,
opportunity, dan threat. Poin yang pertama yaitu strength atau yang berarti kekuatan atau yang menjadi kelebihan atau titik positif dari kebijakan ini. Yaitu yang pertama, penyempurnaan dari kebijakan serupa yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan memperketat syarat pemberian asimilasi sehingga akan mengurangi angka kriminalitas dibanding saat pengeluaran kebijakan sebelumnya. Yang kedua yaitu mengurangi tingkat overpopulated atau overcrowded atau kelebihan kapasitas pada lapas atau rutan di Indonesia, sehingga juga mengurangi tingkat kerumunan yang menjadi salah satu penyebab penyebaran virus corona. Yang ketiga yaitu penghematan biaya. Dengan berkurangnya jumlah narapidana di lapas atau rutan di Indonesia, tentunya akan ada penghematan biaya. Ambil contoh, biaya makan seorang narapidana dalam satu hari adalah Rp32.000 dan narapidana yang dikeluarkan sudah lebih dari 30.000 orang. Maka dalam satu bulan akan ada penghematan biaya sekitar lebih dari 28 miliar rupiah yang dapat dialihkan ke urusan lain seperti penanganan COVID-19. Poin yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dari kebijakan ini. Tentunya masih hal yang serupa dengan kebijakan sebelumnya, yaitu angka kriminalitas. Walaupun persyaratan sudah diperketat sedemikian rupa, namun tetap saja orang yang mendapatkan asimilasi ini adalah narapidana, orang yang pernah melakukan tindak pidana, biarpun ringan, namun tetap berpotensi untuk melakukan hal yang sama dan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Poin yang ketiga yaitu opportunity atau peluang dari kebijakan ini. Tentunya berkaitan dengan penekanan atau peminimalisasian jumlah penyebaran virus corona di Indonesia, yang dimana kebijakan ini memang dibuat untuk hal tersebut. Mulai dari berkurangnya kerumunan di lapas atau di rutan di Indonesia, serta penghematan biaya perawatan narapidana seperti makan atau medis yang dapat dialokasikan untuk penanganan virus corona ini. Dan poin yang terakhir yaitu threat atau ancaman terhadap kebijakan ini. Ini memiliki hubungan dengan poin pada bagian weakness yaitu angka kriminalitas. Apabila angka kriminalitas terus meningkat, maka akan menjadi pertimbangan lebih lanjut apakah kebijakan ini dapat diberlangsungkan atau dihentikan. Lalu ada juga dari masyarakat. Kebijakan ini serta kebijakan serupa yang pernah dikeluarkan pada tahun 2020 akan banyak mendapati penolakan dari masyarakat umum. Tentunya dikarenakan masyarakat yang merasa resah dan khawatir dikarenakan akan semakin banyak narapidana yang berkeliaran. Apabila hal ini terus meresahkan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat masyarakat akan melakukan aksi penolakan atau demo besar-besaran terhadap kebijakan ini. Maka pada akhirnya kebijakan ini memiliki pro dan kontranya yang akan ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut seiring berjalannya kebijakan ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.